Selamat pagi, saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, tahukah bahwa engkau dan saya adalah organisme yang hidup? Betul, kita adalah organisme hidup bernyawa. Bukan hanya jasmani kita yang bernyawa, tapi rohani kita pun bernyawa. Nyawa anak Allah yang harus ditumbuhkan sampai kita serupa dengan Yesus. Sampai kita mencapai kepemilikan kodrat ilahi dalam diri kita. Tapi semua tergantung kita loh, saudaraku ini. Kita memang mau benar-benar menumbuhkan manusia Allah dalam diri kita, grow up-kan itu. Atau kita mau mematikan itu dengan kedagingan kita. Maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita begini kan, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Itu kalimat perintah. Tujuannya adalah supaya kita fokus kepada bagaimana kita growth, menumbuhkan manusia ilahi di dalam diri kita. Itu firman Tuhan yang berkata, bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan, saudaraku. Karena begini saudaraku, kekristenan tidak bisa menjadi sambilan. Atau kekristenan itu boleh saya katakan tidak bisa menjadi tambahan atau suplemen saja. Karena tidak ada satu hari pun yang lolos dari cara Tuhan untuk menggarap kita untuk bertumbuh. Maka saya boleh katakan, waktu itu berharga. Kalau orang dunia berkata time is money, kalau saya berkata time adalah blessing. Atau berkat Tuhan yang selalu baru, supaya aku semakin berkenan kepada Dia. Itu saudaraku. Coba sebelum saya lanjutkan, coba renungkan kalimat-kalimat yang tadi saya sampaikan dari awal sampai di titik ini. Jujur ya, kita menilai diri kita sendiri masing-masing. Kita kan seringkali gak menghargai Tuhan kan dengan patut. Benar, kita gak menghargai Tuhan secara patut. Kalau orang tua lihat anak-anaknya semakin bertumbuh, baik fisiknya, apalagi ya, cara etikanya, tenggang rasanya, kita senang loh lihat anak-anak kita semakin tahu orang tua ya, semakin cerdas ya, semakin berprestasi ya. Nah, kita semakin senang pasti. Allah pun sama. Tapi dia sedih kalau melihat kita udah puluhan tahun jadi Kristen. Dari kecil, dari sekolah minggu sampai udah tua rambut putih kita masih gak ada pertumbuhan kerohanian kita. Gak ada pertumbuhan, maksudnya gimana pastor? Gak ada pertumbuhan untuk semakin serupa dengan Yesus. Gak ada. Ya gitu terus. Ya gitu. Karakternya gak berubah. Tutur katanya gak berubah. Sikap hatinya gak berubah. Pola berpikir berucapnya gak berubah. Pola berperasaannya gak berubah. Hidupnya ya di kubangan manusia lama terus. Sedih loh, Tuhan itu sedih loh. Saudaraku, kalau melihat kita bertumbuh makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus, itu menyukakan hati Bapa di surga. Tapi coba ya renungkan dengan sungguh-sungguh, apakah kita punya obsesi untuk mencapai kesucian setinggi-tingginya di hadapan Allah apa enggak? Aku punya enggak ambisi untuk berkenan di hadapan Allah setinggi-tingginya? Aku punya enggak gairah atau spirit untuk sempurna, memiliki kesempurnaan setinggi-tingginya, supaya aku menjadi harta abadi suatu hari nanti di kerajaan Allah? Kan enggak toh saudaraku, seringkali kan enggak kita, jujur aja deh. Ya kan? Maka saya berani berkata begini, kenapa? Karena saya juga begitu dulu. Ngapain? Kenapa kita bisa berkata ngapain? Karena kita membawa banyak beban, luka, trauma, masa lalu, dosa, penolakan demi penolakan, masalah demi masalah yang akhirnya mengubah pola pikir, ambisi, spirit hidup kita.
Kita akhirnya mentolerir kesenangan-kesenangan yang membelenggu hati kita dan dosa-dosa yang membelenggu pikiran dan daging kita. Padahal kehendak Bapa adalah, kalau kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 2, supaya kita memiliki iman yang sempurna. Seperti Yesus yang membawa kita kepada iman yang sempurna, ketaatan yang benar, ketaatan tanpa syarat. Taat sampai mati di kayu salib. Maka kita akan mengalami pengujian-pengujian dalam hidup, saudaraku. Ketika kita punya kesempatan berbuat dosa dan menikmati dunia ini, pada waktu itulah kita teruji. Apakah aku mau punya ketaatan tanpa syarat atau tidak kepada Tuhan? Jadi jangan pernah berkata, sekali ini gak apa-apa lah. Sekali-sekali dong aku menikmati kesenangan. Nanti lama-lama kecanduan, saudaraku. Tapi kita harus berani berkata begini, aku mau hidup suci. Kalau jatuh pun aku segera bangkit, supaya aku tidak kecanduan akan dosa. Tetapi kalau aku segera bangkit, segera hidup benar, lama-lama aku kecanduannya bukan kecanduan dosa, tapi aku kecanduan hidup suci. Sampai aku tidak bisa hidup tanpa kesucian. Ini orang gila di mata dunia, tapi itu yang harus kita rengkuh, saudaraku. Sampai kita punya prinsip, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Maka kita pun harus punya prinsip yang sama. Seluruh gerak-gerik hidup kita hanya untuk kenikmatan hati Bapa. Ya, kalimat itu deh, cakep saudaraku. Kenikmatan hati Bapa itu fokus kita. Kita menjadi alat yang harus diperalat untuk Bapa bisa menikmati kita. Kenikmatan hati Bapa itu kuncinya. Amin, saudaraku. Jadi bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang dibahasakan oleh Paulus itu adalah jalan menuju untuk kita bisa fokus kepada kenikmatan hati Bapa. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus juga sama seperti Paulus itu, hidupnya hanya untuk Bapa di surga. Tuhan Yesus berkata, aku memberi teladan bagimu. Jadi standar kita itu Yesus. Kurang dari itu palsu Kristen kita itu. Tidak bisa direduksi, tidak bisa didevaluasi, tidak bisa dimerosotkan, saudaraku. Musuh yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen hari ini adalah hidup di dalam kewajaran hidup. Konformisme. Ora apa-apa lah, gak apa-apa lah. Udah begini gak apa-apa lah. Umum orang lain, orang Kristen lain juga buat kok. Gak apa-apa lah. Itu sedang menyesuaikan diri dengan dunia. Dan itulah musuh kita yang seringkali kita tidak sadari. Dan banyak orang kalah. Tapi di dalam kenaifan mereka merasa menang. Coba lihat saudaraku, beberapa gereja yang menyerukan kemenangan. Seakan-akan sudah menang. Apa konsep menang yang dipahami itu? Kan gak jelas. Ukurannya gak jelas menangnya. Mereka pandang iblis itu ompong, udah gak bisa apa-apa sama mereka. Jangan main-main saudaraku, iblis itu sangat kuat dan sangat licik. Dia dari abad ke abad. Dia sudah melihat bagaimana manusia hidup dari zaman ke zaman. Dia lihai, dia licik, dia tahu apa yang harus dia lakuin untuk menumbangkan manusia di zamannya. Sehingga tanpa disadari banyak orang Kristen ada di dalam cengkeraman setan. Jangan dikira Anda nyanyi-nyanyi terus, nyanyi lagu gereja terus setan takut. Enggak loh saudaraku. Jangan dikira terus Anda itu berkhotbah, wah teriak-teriak. Ya, tumpang tangan orang rebah, terus setan takut. Belum tentu itu. Matius 7, 21, 23 jelas kok. Nyah kau dari hadapanku. Loh aku buat mujizat lo dengan namamu. Loh aku buat ini dan itu dengan namamu loh Tuhan. Tuhan ngomong apa? Aku gak kenal kamu. Loh jangan main-main saudaraku. Setan itu lihai. Ya,
kalau kita ada di cengkraman setan, memang kita gak kerasukan seperti orang-orang yang kerasukan mendelik-mendelik begitu matanya, teriak-teriak. Itu enggak, saudaraku. Tapi daging kita dikuasai setan. Dan orang gak sadar bahwa dia ada di dalam cengkraman setan. Lo contohnya apa sih, pastor? Lah itu kamu nyimpen dendam, itu cengkraman setan. Lu suka gosipin orang, mulutmu jahat, jelekin orang. Itu cengkraman setan. Anda pegang traumamu dari kecil sampai sekarang. Terus Anda masukkan di dalam karaktermu yang tidak berkenan Tuhan. Itu cengkraman setan. Pikiran netting, negative thinking sama orang. Itu cengkraman setan. Mulut bocor, itu mulut jahat. Jelekin orang, gosipin orang, ceritain orang. Dari A sampai Z. Itu cengkraman setan. Itu contoh-contoh aja, saudaraku. Itu gak suci hidup begitu. Maka banyak orang yang dicengkram sama setan, dia gak mencapai kesucian. Kemudian ketika dia lelah, gak bisa mencapai kesucian, dia kompromi akhirnya. Maka saudaraku, kita harus bertumbuh dalam iman, dalam persekutuan dengan Tuhan. Kau harus diterangi, diberi penerangan oleh Roh Kudus. Kan tubuh kita bait Roh Kudus. Hidupkan Roh Kudus, onkan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu menerangi pikiran, perasaan, jiwa, kehendak kita. Sehingga kita punya kehidupan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Memanjakan hati Tuhan. Sampai kita bisa membedakan suara roh, suara daging. Suara roh, suara daging. Itu berat memang, tapi memang begitu jalannya Kristen. Satu-satunya perjalanan kemusafiran kekristenan itu ya di situ itu, saudaraku. Sepanjang 70 tahun, 80 tahun itu kemusafiran kita diuji dengan begitu. Step by step, langkah kecil, langkah besar yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Sampai kita lihai, tidak tertipu dengan suara setan, suara daging itu. Karena kita dewasa. Apa yang muncul di pikiran kita bisa kaji, itu suara Tuhan apa suara roh atau suara daging. Ya enggak? Padahal seringkali kita ngomong pakai, oh ini suara Tuhan. Padahal itu keinginan kita kan. Benar enggak? Kita paksain dan kita manipulasi di situ. Tuhan berbicara begini, bohong. Tuhan enggak ngomong, kamu enggak pernah serius sama Tuhan. Terus Anda ngomong itu suara Tuhan, bohong itu. Wah pastor begitu, oh enggak, saya ngomong apa adanya. Kristen banyak yang bohong begitu. Oh ini suara Tuhan, dari mana kamu tahu itu suara Tuhan? Wah hidupmu aja enggak benar. Hidupmu enggak dituntun Roh Kudus. Beda kalau orang hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dia hati-hati. Kalaupun dia yakin itu suara Tuhan, dia akan kaji lagi sekali lagi. Berulang kali sampai benar itu suara Tuhan, baru dia berani. Saudaraku, seringkali suara manusia lama diberi tempat. Maka suara Tuhan dieliminasi, dibuang. Dan keadaan itu berlanjut terus. Akhirnya, saudaraku, orang tidak sanggup melihat grade yang harus dia capai. Ini yang bahaya kekristenan itu. Yang mengerikan itu adalah ketika kita meninggal dunia, kita menghadap kepada Tuhan. Dan kita tidak tahan berdiri di hadapan Allah. Kenapa? Karena sudah terlalu sering kita mengeliminasi suara Tuhan. Tidak kuat kita dengar suara Tuhan lagi. Kesucian kita jauh untuk mengimbangi kesucian Tuhan. Berat, kita gak tahan berdiri, saudaraku. Tapi bagi kita yang mau serius, yuk hari ini saya mau ingatkan melalui renungan pagi ini. Ayo, kita mau merasakan keberdosaan kita di mana. Yuk beresin yuk. Ya, jangan dibiar-biarkan, saudaraku. Karena Tuhan akan beri pencerahan di mana dosa-dosa kita. Kita beresin. Dengar ya saudaraku, kesucian itu harus upgrade. Kalau Anda hidup mau upgrade, ya kan? Hidupmu mau upgrade kan? Keuanganmu mau upgrade, semua mau upgrade. Dimulai dari kesucian hidup yang upgrade dulu. Dimulai dari kesucian hidup, upgrade dulu. Kau menghadap Tuhan tiap saat dan kau tahan berdiri di hadapan Tuhan. Maka kesucian itu akan menjadi sumber segalanya untuk menerangi hidup kita.
Semuanya akan berimbas ke aspek hidup kita, ke pekerjaan, pernikahan, pertemanan, semuanya. Nanti kita akan mengeliminasi itu sendiri-sendiri. Kalau di pekerjaan ada yang tidak beres, tidak jujur, Anda akan eliminasi itu. Dan Tuhan akan beri kesanggupan untuk melepaskan sesuatu yang tidak jujur itu. Meskipun itu jumlahnya besar. Aduh sayang seharusnya. Tapi kita bisa berani berkata, enggak apa-apa. Aku mau menyenangkan hati Tuhanku. Wah, orang-orang begitu itu nanti lama-lama dimampukan tepat pada waktu Tuhan. Itulah pengalaman bertuhan dengan indah. Saya ngomong begini, Anda harus praktek. Karena kalau saya ngomong begini pun, kalau Anda belum pernah praktek susah. Anda kalau sudah praktek, benar loh, Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau kau berani bela perasaan Tuhan, Tuhan bela hidupmu. Amin, saudaraku. Renungkan ini. Dan biarlah renungan pagi ini jadi berkat untuk kalian semua. Tuhan memberkati.